Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mengajak anak-anak semua untuk siapkan hati, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Sebelum kita masuk, kita angkat satu pujian yang mengatakan, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Syukur untuk berkat hari ini yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bersama dengan anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini, kami mau menaikkan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah dan seluruh om tante yang memimpin pujian dan serta firman Tuhan yang akan diberitakan. Serta pada pagi hari ini anak-anak akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan Yesus tetap memberkati kehidupan mereka. Kami siap untuk lebih lagi untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian Tuhan anak-anak sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian yang mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semuanya semangat ya.
Sudah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian mengatakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan. Mari anak-anak, satu hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengubah setiap hati kita. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau disiapkan untuk cerita kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Om dan Tante, anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, Engkau urapi semua. Bila sebentar firman yang akan diberitakan buat kami semua, kami dapat memahami dan mengerti, dan kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang ada di surga. Kami siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Apa kabar anak-anakku yang kekasih? Kiranya damai sejahtera dan bahagia daripada Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal menyertai engkau dan orang tua dan keluarga di rumah. Pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu, bersyukur karena Tuhan beri kami hidup dan beri kami kesempatan belajar firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami firman-Mu. Firman-Mu kami ingat dan kami tidak bersalah berdosa kepada Tuhan. Kami baca, renungkan, dan kami nikmati berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah dengan percaya saja maka kita diselamatkan oleh Bapa di sorga. Pertanyaannya adalah kenapa ayat ini menjelaskan
bahwa Yesus diutus untuk menyelamatkan hidup manusia. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang penting sehingga Allah di dalam Yesus harus menjadi manusia. Di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23, Yesus lahir. Nah, itu yang disebut kita hari Natal. Ya. Nah, kenapa Yesus harus turun ke dunia? Berarti ada sesuatu yang penting. Apa pentingnya? Ini ada masalah. Masalah ini yang penting. Bahwa Alkitab mencatat dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini merujuk pada kejatuhan Adam dan Hawa pertama kali di dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam kitab Kejadian dan seterusnya berkata, kecenderungan hati manusia, keinginan hati manusia terus-menerus adalah ingin berbuat dosa. Dan keinginan berbuat dosa itu sampai dengan hari ini, sampai kepada kita. Jadi Alkitab berkata, tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang sudah berdosa. Dan Alkitab berkata, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dosa adalah tidak dengar-dengaran kepada peraturan Tuhan. Karena dosa, maka Alkitab berkata kita kehilangan kemuliaan. Artinya kita tidak disukai oleh Tuhan. Kita bermusuhan dengan Tuhan. Dan kalau bermusuhan dengan Tuhan berarti kita sedang di dalam bahaya. Kita terancam oleh Tuhan. Kita kalau mati, maka roh kita atau jiwa kita akan dihukum Tuhan selama-lamanya di api neraka. Puji syukur kepada Allah, ternyata Allah berbelas kasihan, dan belas kasihan Allah itu sungguh sangat besar, sehingga Yesus putranya satu-satunya diutus untuk menjadi penebus dosa satu-satunya. Jadi Yesus itu satu-satunya utusan sorga untuk menjadi penebus dosa. Nah, kenapa Yesus harus jadi penebus dosa? Karena perhatikan, karena dosa itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Berarti kita sedang bermusuhan dengan Tuhan. Nah, ketetapan Tuhan, orang berdosa, maka kalau dia mati harus dihukum di neraka selama-lamanya. Bagaimana mungkin kita, semua umat manusia akan dihukum Tuhan di neraka? Tapi kita bersyukur karena Tuhan punya belas kasihan, Allah itu maha kasih, maka dia tidak rela melihat ciptaannya ini binasa semua. Maka diutuslah Yesus menjadi satu-satunya penebus dosa manusia. Karena itu Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa. Artinya hanya dengan percaya saja kepada Yesus, maka dosa kita diampuni. Kita berkata, Bapa ampuni kami dalam nama Yesus. Sebab ketika kita menghadapi murka Allah, maka Yesus pasang badan. Ini yang disebut menembus dosa. Melalui kematian Yesus dengan penumpahan darah, maka dosa kita dibayar oleh Yesus. Dan harganya lunas. Maka ketika darah Yesus tertumpah, maka Allah mengasihani kita. Maka Allah melihat anaknya yang sudah menjadi korban, menjadi penebus dosa. Maka Allah tidak menghukum orang yang percaya kepada Yesus. Tapi yang tidak percaya Yesus, kata Alkitab, akan binasa, akan dihukum Tuhan selama-lamanya. Jangan main-main dengan dosa, ya. Jangan main-main dengan kepercayaan kepada Yesus. Nah, anak-anakku yang kekasih, kita sudah diingatkan hanya dengan cara percaya kepada Yesus, maka dosa kita diampuni. Hanya dengan percaya kepada Yesus, maka kita layak bisa masuk surga. Untuk masuk surga harus mengikuti ketetapan Allah, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan satu-satunya utusan dan satu-satunya penebus dosa. Oke? Tetap percaya. Mungkin ada keluarga yang belum percaya, ajak mereka untuk percaya. Sebab Tuhan mengasihani mereka. Jangan kalian biarkan, kasihan mereka akan dihukum Tuhan selama-lamanya. Nah, anak-anakku, jangan bermain-main dengan dosa. Dosa itu udah banyak hal. Ya, berbohong, mencuri, membunuh, tidak dengar-dengaran itu dosa. Mari
Karena kita sudah percaya kepada Yesus, menjadi orang yang tidak ingin berbuat dosa lagi, dan kita sudah diampuni oleh Bapa karena penebusan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap percaya, tetap pegang keselamatan itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan ruang waktu yang terbatas. Biarlah ada rema, ada bagian-bagian yang dapat ditangkap oleh kami masing-masing dari firman-Mu, menjadi pegangan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah dianugerahkan dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, mungkin ada anggota keluarga kami yang belum percaya. Tuhan jamah, lembutkan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Mampukan kami juga untuk menceritakan kasih Tuhan kepada anggota keluarga kami yang belum percaya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.